Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amelira Haris Nasution. Pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Manajemen Agribisnis kita akan membahas mengenai manajemen strategik agribisnis. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu mengemukakan kembali tentang perumusan strategik, kemudian tentang perencanaannya, kemudian tentang penyusunannya, bahkan pada tujuan terakhir juga akan kita fokuskan ke implementasi dan pemantauan strategik tersebut. Nah, apa itu strategi? Strategi, kalau kita bicara soal strategi, itu diartikan sebagai tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, strategi ini akan didekati atau akan bisa dilihat melalui perspektif apa yang ingin dilakukan organisasi dan juga apa yang akhirnya dilakukan organisasi. Artinya, ada saatnya kita menentukan di mana apa yang ingin dilakukan organisasi, kemudian nanti akan kelihatan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh organisasi. Apakah sama dengan yang diinginkan atau tidak. Nah, 3 level strategi. Yang pertama yaitu strategi level korporasi agribisnis. Ini dirumuskan oleh manajemen puncak yang mengatur kegiatan dan operasi organisasi dan memiliki lini atau unit bisnis lebih dari satu. Kemudian yang kedua adalah strategi level unit agribisnis. Ini diarahkan pada pengelolaan kegiatan dan operasi suatu agribisnis atau suatu bisnis. Dan yang ketiga itu adalah strategi level fungsional agribisnis. Ini terkait dengan tujuan pengembangan strategi fungsional dengan mengkomunikasikan tujuan jangka pendek, menentukan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka pendek, dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pencapaian tujuan tersebut. Nah, manajemen strategik. Manajemen strategik itu bisa diartikan sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan atau formulasi, kemudian penerapan atau implementasi dan evaluasi atau evaluating, di mana keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi itu mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Atau juga bisa diartikan manajemen strategik itu sebagai sekumpulan tindakan yang menghasilkan formulasi rumusan dan pelaksanaan atau implementasi terkait dengan rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Atau juga manajemen strategik bisa diartikan sebagai proses yang menitik beratkan pada penentuan arah ke depan dari suatu organisasi untuk mengimplementasikan baik itu keputusan jangka panjang maupun jangka pendek dari organisasi tersebut. Manajemen strategik agribisnis. Nah, ini terkait dengan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka pendek dan panjang, di mana ini terdiri dari 3 proses dan juga memfokuskan penggabungan aspek pemasaran, riset, dan pengembangan, serta keuangan dan produksi atau operasional dari sebuah agribisnis. Nah, proses manajemen strategik. Yang pertama adalah proses pembuatan strategik. Ini proses pengembangan visi, misi, dan tujuan jangka panjang dengan mengidentifikasi opportunity, threats, kemudian strength, kemudian weakness sebagai faktor internal dan eksternal. Jadi kalau kita bicara soal proses manajemen strategik, setelah ada visi, misi, tujuan, kemudian adik-adik identifikasi opportunity dan threats-nya sebagai faktor eksternal, kemudian diidentifikasi juga faktor internalnya berupa strength dan weakness. Nah, serta pengembangan alternatif strategi dan penentuan strategi. Kemudian adik-adik ini sebenarnya nanti akan adik-adik temukan dalam mata kuliah analisis kebijakan agribisnis di semester 7. Itu bagaimana adik-adik bertemu menggunakan IV dan EV ya.
Kemudian yang kedua, proses penetapan strategik, penentuan sasaran operasional tahunan, kemudian kebijaksanaan perusahaan, kemudian bagaimana memotivasi karyawan, mengalokasikan sumber daya agar strategi agribisnis itu ditetapkan, yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Yang ketiga adalah proses evaluasi dan kontrol agribisnis, itu mencakup usaha untuk memonitor seluruh hasil pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu, perusahaan, serta mengambil langkah perbaikan jika diperlukan. Nah, model manajemen strategik agribisnis ini modelnya adik-adik. Sebenarnya model ini seperti yang saya singgung tadi, itu bisa kita lihat nanti di analisis kebijakan mata kuliahnya, di mana adik-adik akan bertemu dengan beberapa hal seperti ini. Sebagai contoh atau sebagai pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal ini adalah adik-adik pertama kali akan melakukan analisis lingkungan makro, itu bisa terkait dengan kebijakan politik pertanian, hukum ekonomi dan bisnis, sosial ekonomi pertanian, dan teknologi pertanian, dan kemudian dilanjutkan dengan analisis lingkungan industri agribisnis, bisa melihat dari ancaman perusahaan agribisnis, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar atau bargaining power-nya dari pemasok, kemudian kekuatan tawar-menawar dari petani dan persaingan dari perusahaan agribisnis. Dan kemudian barulah menentukan jenis agribisnis. Penentuan jenis agribisnis kemudian tahap selanjutnya. Dalam hal ini adik-adik akan dilakukan SWOT, di mana adik-adik pasti akan melihat analisis internal, kekuatan dan kelemahannya, kemudian melihat analisis eksternal berupa peluang dan ancaman. Dari SWOT ini akan bisa menghasilkan sebuah perencanaan kegiatan agribisnis, di mana perencanaan kegiatan agribisnis ini adik-adik akan melakukan perumusan strategi berupa visi, misi, tujuan, keyakinan dasar dan nilai organisasi, kemudian perencanaan strateginya terkait dengan bisa memanfaatkan kerangka balance scorecard, kemudian balance scorecard ya, kemudian penyusunan program, misalnya program baru dan program berjalan, kemudian penyusunan anggaran melalui activity based budgeting, kemudian baru pengimplementasian melalui activity based management, dan pemantauan melalui effective management control dan activity based costing. Nah, di dalam proses ini dari perumusan hingga pemantauan itu pasti akan ada feedback di dalam model strategik agribisnis ini. Nah, di dalam matriks SWOT agribisnis ini dicontohkan di hadapan adik-adik bentuknya seperti apa. Jadi ada eksternal faktor yaitu opportunity dan threat, kemudian internal faktor ada strength dan weakness, di mana strength dan opportunity itu menghasilkan strategi SO, dia menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, sedangkan pertemuan antara weakness dan opportunity menghasilkan strategi WO, meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, dan menghasilkan strategi kekuatan untuk menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman melalui strength dan threat, dan menghasilkan strategi memanfaatkan weakness dan threat menghasilkan strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Kemudian terkait dengan perencanaan kegiatan agribisnis, ada juga perumusan strategi di mana melalui visi, misi, tujuan, keyakinan dasar dan nilai agribisnis, di mana visi pasti bicara kondisi masa depan yang hendak diwujudkan, misi terkait dengan jalan pilihan menuju masa depan, dan tujuan itu terkait apa yang ingin dicapai, dan nilai dasar itu terkait dengan nilai yang dijunjung tinggi organisasi agribisnis dalam mewujudkan visi. Nah, adik-adik, kalau di WBI visi kita sih biasanya sering disebut, misi juga sering disebut, tujuan sering disebut, dan nilai dasar itu juga sering disebut dan terpampang di koridor kampus ya adik-adik. Nah, kemudian perencanaan strategi itu merupakan atau dapat berupa sasaran strategik atau strategic objektif, kemudian bisa berupa target atau inisiatif strategik, di mana sasaran strategik itu terkait dengan kondisi yang akan diwujudkan di masa depan. Ini
merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, target untuk mengukur keberhasilan pencapaian tersebut juga dilakukan. Sedangkan inisiatif strategik itu terkait dengan pernyataan kualitatif tentang langkah strategik yang dipilih untuk mewujudkan dari sasaran strategik. Sedangkan sistem yang dapat digunakan untuk melaksanakan perencanaan strategik adalah sistem perencanaan strategik dengan kerangka balance scorecard. Nah, balance scorecard sendiri adik-adik di MSDM nanti saya akan juga berikan paparannya ke adik-adik, percontohan penggunaannya di MSDM di semester depan, di semester 6 ya adik-adik. Nah, balance scorecard itu terkait dengan sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif. Jadi dia gunakan perspektif keuangan, customer, proses bisnis atau intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Di mana perspektif keuangan ini seperti yang adik-adik lihat, ada keuangan itu sasaran strategiknya terkait shareholder value, gimana caranya meningkatkan ROI, pertumbuhan pendapatan, berkurangnya biaya. Sedangkan kalau customer terkait dengan meningkatkan kepercayaan customer, kemudian quality relationship dan customers, kemudian kecepatan layanan. Kemudian proses bisnis atau intern itu terkait dengan organizational capital, misalnya meningkatkan kualitas proses layanan customer, state of the art technology, kemudian terintegrasinya proses layanan customers, dan pembelajaran dan pertumbuhan terkait dengan human capital. Nah, kemudian penyusunan program itu terkait dengan proses penyusunan rencana jangka panjang untuk menjabarkan inisiatif strategik yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategik. Nah, ini bisa menggunakan program baru, ini dapat diciptakan oleh siapapun dan dimanapun dalam organisasi agribisnis, maupun bisa menggunakan program yang berjalan, dapat berupa produk yang ada digolongkan menurut daur hidupnya, seperti pengembangan, perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Kemudian penyusunan anggaran ini terkait dengan penggunaan activity based budgeting, di mana ini terkait dengan proses perencanaan, pengarahan seluruh aktivitas perusahaan ke penciptaan nilai. Nah, ada 2 hal yang terkandung dalam definisi ini. Yang pertama, ABB tersebut berfokus pada penciptaan nilai, dan ABB itu merupakan proses perencanaan dan pengarahan dan seluruh aktivitas perusahaan agribisnis. Nah, activity based budgeting itu adalah perencanaan penciptaan nilai di mana dia akan terkait dengan aktivitas agribisnis berupa resource, berupa biaya dan produk agribisnis. Nah, implementasi dapat dilakukan dengan menggunakan activity based management, di mana ini pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem terhadap aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan customer value dan profit yang dicapai dari penyediaan value tersebut. Nah, untuk 2 dimensi activity based management agribisnis adalah di mana ada dimensi biaya, ada dimensi proses. Jadi kalau dimensi biaya itu terkait dengan hal yang berhubungan dengan beban yang dikeluarkan, dimensi proses itu terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, di mana di sini resource dan itu akan dilakukan activity agribisnis, apa yang akan dilakukan itu menghasilkan produk apa. Kemudian dimensi proses, misalnya di sini di dalam activity agribisnis apa pemacunya, mengapa demikian, dan bagaimana ukuran kinerjanya. Jadi bagaimana ini gitu ya. Jadi ini adalah 2 dimensi activity based management dalam agribisnis. Nah, kemudian ada pemantauan di mana ini menggunakan sistem effective management control. Ini pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan, di mana pengendalian utama itu timbul karena ketidaksesuaian antara visi, misi, dan tujuan, dan bisa juga dilakukan pengendalian tambahan di mana ini terkait dengan personil, keluaran personil yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan keluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Dan sistem yang kedua adalah sistem activity based costing. Ini tentu saja timbul akibat cost ya, cost yang berhubungan dengan kebutuhan manajemen yang dibutuhkan untuk
menghimpun informasi akuntansi agribisnis yang mampu mencerminkan berapa sih konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk agribisnis. Suatu sistem akuntansi yang memfokuskan aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi, sedangkan akuntansi biasanya berbasis aktivitas pengendalian biaya. Nah, melalui itu penyediaan informasi tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya itulah yang disebut dengan activity based costing. Nah, activity based costing itu terkait dengan pengurangan biaya melalui pengelolaan berbasis aktivitas. Jadi biaya yang dikeluarkan berbasis dari aktivitas. Jadi resource kemudian diolah menjadi activity agribisnis menghasilkan sebuah produk. Nah, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung dengan adik-adik yang mendengar video ini.